Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu tolong dong ketua kelas baca doa dulu ya. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya doa tadi, pembelajaran ini bisa masuk dalam otak kita, bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sedikit banget ya kami yang datang ya. Gak apa-apa ya, kita absen dulu ya. Pertama ada Paulidia, Amal, Anissa, hadir, Darmawati, Saifah, hadir, Gina, hadir, Nusila, hadir, Cuk Lisa, hadir Bu, Nurul Umami, hadir Bu, Sulaiha Hastia, hadir, Cuk Lia, hadir. Udah ya. Sekarang kita mulai pembelajaran tersiar. Jadi sebelum kita lebih jauh mengetahui materi pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Yaitu tahu pada lupa semua ya? Ini nggak ada yang hapus menulis ya? Siapa pikir hari ini? Yang nggak ada nomor Ibu. Lain kali kalau ibunya masuk, ya hapus ya menulisnya. Ya Bu. Jadi materi minggu lalu itu adalah definisi atau pengertian dari sumber daya alam. Ada yang masih ingat nih definisi dari sumber daya alam? Ingat Bu? Ya, apapun yang dihasilkan oleh alam, baik itu benda hidup, benda mati, merupakan sumber daya alam. Ya, jadi ibu indikan lagi. Jadi definisi dari sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, baik benda mati, benda hidup, yang katanya abiotik, biotik yang berasal dari alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah definisi dari sumber daya alam yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi minggu ini kita belajar yaitu tentang klasifikasi dari sumber daya alam. Jadi anak-anak, klasifikasi dari sumber daya alam ini terbagi menjadi 3. Jadi minggu ini kita hanya membahas 2, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Hanya itu yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Ini Bu, abiotik dan biotik. Benar. Jadi di sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam biotik atau sumber daya alam yang bendanya tidak hidup. Yang kedua ada sumber daya alam biotik yaitu berasal dari makhluk hidup. Yang pertama sumber daya alam abiotik. Ada yang tahu nih contoh dari sumber daya alam abiotik? Kayu, batu. Betul. Lagi yang disebut lagi matahari, ya, air, ya. Banyak ya sumber daya alam yang tidak hidup ya di bumi kita yang besar ini ya. Contohnya ini ada mineral kayak logam, batu bara. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam abiotik yang tidak hidup ya. Jadi kalau di bagian air tadi, jadi ada 20% konsumsi listrik di dunia dipengaruhi oleh sumber tenaga listrik pembangkit air. Ada yang tahu kalau di Indonesia nih sumber tenaga listrik air apa yang ada di Indonesia? Yang sudah terkenal nih? Itu Bu, di Sumatera Barat, di Singkara ya? Iya, bukan di Singkara. Namanya itu adalah PLTA Singkara yang ada di Sumatera Barat. Ada banyak lagi nih, ada PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah dan banyak lainnya. Jadi selain sumber daya alam abiotiknya air, ada juga nih sumber pembangkit listrik dari biomasa, yaitu adalah jenis energi biotik yang terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang biomasa. Yang selanjutnya ada sumber daya alam biotik. Tadi sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang tidak hidup. Mati. Iya, betul. Biotik. Kebalikan dari biotik ini adalah kebalikan dari abiotik. Ada yang tahu? Yang hidup Bu. Betul. Jadi ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ada hewan dan ada tumbuhan. Jadi definisi ini adalah sumber daya alam yang alami berupa makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Contoh
sumber daya alam ini. Contohnya Gajah, kutu. betul, ini termasuk dalam yang hidup hewan. Yang kedua Tumbuhan. Jadi kalau menyangkut sumber daya alam yang biotik ini, yang ibu sebutkan tadi ada biomasa. Itu adalah jenis energi biotik yang terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme hidup atau yang belum lama mati. Contohnya ini ada biomasa dari bahan bakar kayu, limbah dan alkohol. Nih ada yang baru nih dari sumber daya alam biotik dari bonggol jagung, dia bisa membangkit listrik. Jadi namanya tuh PLTBM Ulu Balani Gorontalo. Maksudnya itu bonggol jagung. Ya, bonggol jagung itu bisa dijadikan untuk pembangkit listrik. Diolah lagi, kan bonggol jagung kan kita buat tuh, kita makan jagungnya, terus dibuang terus bonggol jagung kan. Rupa-rupanya bonggol jagung ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ini dari sumber daya alam menurut jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, yang sangat kalian tahu nih, sumber daya alam yang dapat Diperbarui. dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat Diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang jika kita ambil secara terus menerus bisa kita ambil lagi, dia nggak akan bakal habis, dia bisa berulang kembali. Ada ininya lah, nggak langsung habis gitu. Kalau katanya di sini bisa diregenerasi, bisa ada pemulihannya kembali. Ya, air, energi matahari, angin. Dari sumber daya alam ini yang tadi yang dapat diperbarui seperti angin. Contohnya di negara apa terkenal dengan anginnya? Iya, dia bikin apa dengan angin tuh? Dia manfaatkan apa? Betul, dia manfaatkan angin untuk membangkit listriknya. Benar sekali. Lain selain Belanda, di Indonesia juga ada kok yang sumber daya alam yang bersifatnya dia dapat diperbarui seperti energi matahari, bisa untuk membangkit listrik tenaga Surya. Iya, tenaga surya. Bukan hanya di Belanda aja yang ada kincir angin, di Indonesia juga ada kincir air tadi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini sangat banyak nih. Batu bara. Iya, itu contohnya ada batu bara, minyak bumi, terus gas alam. Hasil tambang. Iya, pokoknya itu sumber daya alam itu yang tidak dapat diperbarui ini sangat-sangat batasnya tuh minim sekali. Jadi kalau kita ambil secara terus menerus tanpa memperdulikan bagaimana keberlanjutan dia nanti, dia akan cepat habis. Atau dalam artian tuh jika dia pulih memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Jadi kita ini harus bisa distrukturin gimana sih kalau misalnya sumber daya alam ini kita ambil, nanti reboisasinya gimana. Jangan langsung kita terus secara habis-habisan tanpa memperdulikan, dia bakal cepat habis gitu. Tidak akan ada lagi. Jadi dikatakan di sini juga, jika walaupun dia tidak dapat diperbarui, tetapi dia dapat didaur ulang. Kata-kata daur ulang itu atau apa? Siapa yang tahu daur ulang? Atau dapat digunakan berulang kali kayak logam besi dikaratan, dibuang gitu aja. Enggak kan? Tapi besi itu dapat digunakan lagi, dapat dikiloin, nanti di lagi apa namanya? Iya, dilelehin, dibikin besi lagi. Dia nggak langsung dibuang habis gitu aja, nggak kayak sumber daya alam yang dapat diperbarui kayak air kalau misalnya udah kotor nih langsung kita buang gitu kan. Nah, tapi sumber daya alam ini walaupun ketersediaannya terbatas, tapi dia dapat didaur ulang atau dapat digunakan berulang kali. Jadi itulah dari sumber daya alam sebagai jenisnya dan sumber daya alam menurut sifatnya. Ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita hari ini? Enggak ada, Bu. Jadi sekian materi yang dapat Ibu Akmal sampaikan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materinya? Ada, Bu. Jadi sumber daya alam tadi merupakan apapun yang dihasilkan dari alam. Kemudian dari jenisnya itu ada menurut jenisnya, pertama abiotik dan biotik. Menurut sifatnya ada yang diperbarui dan ada yang tidak diperbarui. Iya, itu adalah dari materi kita hari ini ya. Ibu hampir lupa. Minggu kemarin Ibu ada memberikan tugas ya? Ya, dari materi sumber daya alam definisinya itu ya. Jadi untuk ketua kelas nanti tolong dikumpulkan dan taruh di meja Ibu. Hari ini Ibu juga memberikan tugas tentang sumber daya alam berjenisnya dan sumber daya alam bersifatnya. Kalian berikan contohnya, ditulis di kertas 1 lembar. Minggu depan diberikan kepada ketua kelas dan antarkan ke meja Ibu ya. Jadi materi kita selanjutnya itu ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Minggu depan akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi sekian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.